Halo, assalamualaikum. Kita mulai video ulasan ini dengan sebuah disclaimer bahwa ini adalah video nostalgia. Jadi apapun penilaian saya terhadap smartphone ini tidak akan berujung kepada rekomendasi saya untuk siapapun untuk membelinya juga ya. Ya, ini adalah Sony Xperia XZ2 Premium, smartphone Sony yang dirilis sekitar 3 tahun lalu dan tidak masuk resmi ke Indonesia. Saya beli kondisinya bekas hanya untuk kenangan dan konten saja. Sebagian mungkin menyebutnya sebagai limbah Jepang, tapi mari kita perjelas dulu ya statusnya. Ini adalah HP bekas bundling operator di Jepang sana, yang saya yakin masuk ke Indonesia tidak melalui jalur resmi. Artinya, ini adalah produk BM alias black market atau ilegal ya. Memang masih bisa dapat sinyal operator lokal karena sudah aktif sebelum aturan blokir IMEI berlaku. Tapi jelas bukan buat Anda beli juga. No. Spek teknisnya memang menggiurkan ya. Snapdragon 845 berpadu dengan RAM 6GB. Kemudian layarnya 4K, True Luminous Display plus X-Reality Engine. NFC ada, wireless charging ada, FX HD, segala lengkap. Saya yakin speknya ini sangat menyilaukan mata pemirsa. Terlebih, harganya sudah setara dengan HP mid-range yang resmi-resmi. Tapi apakah beneran bagus? Baterainya awet nggak? Ingat, Sony dan overheat itu berteman baik loh. Sedikit kilas balik, saya sudah pernah menjajal XZ2 series sebelumnya. Tepatnya XZ2 Compact yang dulu saya beli baru ya. Nah, ada satu keluhan dasar yang terjadi juga di XZ2 Premium ini. Dan itu adalah posisi fingerprintnya yang unik tapi nyusahin. Bagaimana tidak, letaknya tepat di tengah dari back covernya. Sulit untuk benar-benar merasa nyaman memakainya. Padahal back covernya menarik ya, finishingnya mewah, bentuknya menggembung di tengah, membuatnya nyaman digenggam. Anyway, baterainya hanya 3450 mAh. Pada zamannya sih sudah cukup banget. Dan di Sony juga ada info battery health-nya. Unit yang saya coba masih bagus nih kondisinya. Battery life-nya buat HP kedua sih oke ya. Lihat saja pemakaian saya yang rata-rata 2 harian dengan screen on time sekitar 4 jam saja maksimal. Memang saya tak pernah menjadikannya HP utama sih. Skor Antutunya ternyata masih mantap banget nih, sekitar 335 ribuan. Yang artinya performanya masih di atas Snapdragon 720G, 730G, dan juga 732G saat ini. Karena kebanyakan HP midrange kan sekarang pakainya prosesor itu. Jadi bisa dipastikan PUBG doang mah bisa dilahap ya, mentoknya juga nggak tanggung-tanggung. Nyari detail, mentokin ke HDR Ultra, sementara kalau mau nyari alus mainnya, Smooth Extreme adalah pilihannya. Hangat sudah pasti terasa sih kalau ngegame, cuma saya rasa suhunya masih oke ya, nggak kelewatan. Karena dulu pas pakai Xperia X sih, parah banget tuh panasnya. Nah, di XZ2 Premium ini tercatat hanya sekali saya dapat notif overheat. Biasanya kalau sudah overheat, kita nggak bisa pakai kameranya dulu ya. Nah, apakah kameranya bagus buat zaman now? Sebetulnya, sensor Sony selalu jadi favorit saya, tapi jangan lupa ada faktor lensa dan software juga. Di XZ2 Premium ini udah jelas sih detailnya juara banget. Bahkan dari jarak yang sangat dekat pun masih bisa dapat fokus. Makanya nggak perlu tuh adanya lensa makro-makroan. Sayang memang kamera keduanya malah buat bantu fokus saja. Ya, tidak ada lensa ultrawide ya di smartphone ini. Sementara di kondisi low light, noise-nya terlihat kentara. Tidak ada night mode juga supaya bisa lebih baik dengan satu sentuhan. Kalau kamu ngerti sih, silahkan pakai mode manual supaya lebih jernih ya. Turunin ISO, naikin shutter speed, dan pastikan pegangan kamu stabil. Satu yang saya rasakan kurang dari kameranya adalah white balance-nya. Sering nggak pas atau mungkin lupa terkunci di satu titik saja. Dan juga tidak adanya OIS, jadi kadang hasil fotonya ngeblur kalau kita megangnya kurang stabil. Buat yang suka ngedit foto sih, tone warna datarnya mungkin nggak masalah ya. Cuma, buat pengguna smartphone zaman sekarang yang sudah biasa tinggal cekrek lalu upload, jelas hasil kameranya akan terasa kurang konsisten. Hal yang sama berlaku juga buat kamera depan. Sementara, untuk perekaman video terbantu oleh AIS depan belakang ya. Namun, metering masih saya rasakan lambat mengunci dan kadang meleset. Jadi dapat white balance-nya juga suka nggak pas, padahal hasilnya keren loh. Depth-nya dapat banget. Ini pakai Full HD masih ya. Belum 4K. Saya jadi penasaran ngambil detail pakai 4K deh. Ini di mode 4K dan HDR menyala. Tadi off ya. Apakah kelihatan lebih dramatik dan lebih tajam? Ya. Salah satu kelebihan dari kameranya adalah kemampuan fokusnya dari jarak yang sangat dekat pun masih dapat fokus.
Jadi sama sekali nggak butuh yang namanya lensa makro. Cek stabilisasinya ya, selain audionya. Meteringnya, tuh, awan. Golden hour sih ini sebetulnya hitungannya, cuma mataharinya banyak ketutup awan. Jadi nggak terlalu kelihatan banyak pencahayaan mataharinya ya. Nih, daerah-daerah yang kena shadow, kentara masih rada gelap. Dengan kamera depan dari Sony Xperia XZ2 Premium versi AU, warnanya bagus nih. Kita lihat kalau ngadep backlight, ini pakai ini ya, stabilisasi aktif intelijen katanya. Coba meteringnya, backlight, oh rada mending, tapi rada gelap sih. Ya beda lah ya, stylenya sama Oppo. Audionya silahkan dicek. Tuh, nah di sini rada kurang bagus, tapi segini sih lumayan lah. Oke, Dek. Yang ganteng siapa, Dek? Terus terang, saya kurang tahu dulu harganya berapa ya. Seingat saya, dulu saya beli XZ2 Compact itu 8 jutaan deh. Mungkin ini tembus 10 juta kali ya. Dan sayang, skema TKDN membuat Sony angkat kaki dari negeri ini. Padahal, kalau dipikir-pikir, buat HP di atas $500 kan bisa pakai TKDN software ya. Kalau misalkan Sony nggak mau invest di hardware atau di pabrik. Cuma kayaknya Sony memang penjualannya sudah kurang bagus. Nggak cuma di Indonesia loh, di global pun demikian. Mungkin fanboynya saja ya yang masih setia beli smartphone mereka. Ada juga sih yang setia beli tapi bukan fanboy Sony, ya mereka adalah fanboy limbah Jepang. Nggak peduli itu Sony, Sharp, Kyocera, Panasonic, asal spek mentereng harga murah, pasti diborong terus. Untuk saat ini, saya belum minat sih beli smartphone Sony terbaru lainnya. Selain mahal, dalam beberapa hal juga saya tidak terlalu sreg soalnya. So, cukuplah jadi kenangan saja brand yang satu ini di hati saya. Buat saat ini, mari kita puas-puasin pakai yang resmi saja. Tapi saya pengen tahu guys, handphone Sony favorit kamu apa sih? Boleh ya kalau kamu mau komen dan tuliskan smartphone Sony favorit kamu sejauh ini apa. Oke? Jangan lupa bersyukur biar hari kamu lebih menyenangkan dan berbahagia. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.